Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan aku masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap kalian semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki ya, supaya kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hutang hari ini. Oke, hari ini kita pengen ngebahas yang namanya aplikasi-aplikasi pinjaman uang online legal OJK yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan. Mungkin ada di aplikasi Kredit Pintar, Rupiah Cepat, ada kami, ada Pundi, Pinjam Yuk, terus Bantu Saku, Finfus, ada Modal, Uku, terus banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang masih berlabel OJK. Dan hari ini mungkin kalian belum mampu melakukan pembayaran. Dan bagaimana solusinya, Bang? Hari ini gue udah benar-benar panik. Hari ini mereka sudah mengancam untuk mendatangkan debt collector lapangan. Dan hari ini puluhan pesan baru masuk menghantam semua handphone kita. Dan hari ini mungkin masih banyak yang mau membayarkan biaya perpanjangan di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang tadi kita sebutkan. Oke, sebaiknya hari ini kalian harus bersikap tenang terlebih dahulu dan tidak memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK hari ini sudah ditanganin sama pihak OJK. OJK sudah memberikan semua peraturan-peraturan yang tidak merugikan konsumen hari ini. Jadi untuk kalian yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran dan mungkin takut kedatangan debt collector ini itu segala macam. Kalau untuk yang legal OJK apakah sebar data, Pak? Jawabannya tidak, dan itu tidak boleh. Kalau seandainya hal itu terjadi, mungkin kalian punya pengalaman atau mungkin hal ini terjadi kepada kalian, kalian bisa segera melaporkannya kepada pihak OJK, kepada AFI dan pihak kepolisian agar mereka segera ditindak dengan tegas ya. Pemerintah hari ini melalui pihak kepolisian sudah benar-benar serius ya, ingin berangus dan memberantas habis semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang hari ini masih nakal ya, yang hari ini masih menipu rakyat Indonesia. Jadi untuk kalian yang sedang mengalami masalah seperti ini, khususnya di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK, jika yang tadi apabila memang mereka ingin mengancam untuk melakukan penyebaran data, buktikan dan screenshot semua ancaman mereka itu, lalu kita kirimkan kepada pihak OJK. Kalau yang kepo pengen tahu bagaimana cara melaporkan mereka itu, kalian bisa searching ya kontak WhatsApp dari pihak OJK, ada tuh. Selama kalian memberikan laporan di jam-jam kerja, maka mereka akan merespon semua pesan kalian. Oke, terus Bang, bagaimana sih Bang ketika kita sedang terjebak di puluhan aplikasi pinjol legal OJK? Jadi yang hari ini sedang kalian pikirkan itu tidak seburuk kenyataan. Yang hari ini buruk itu adalah pemikiran kita. Yang hari ini perlu diperbaiki terlebih dahulu itu adalah ketakutan kita yang kita ciptakan sendiri. Jadi hari ini sebenarnya tidak ada masalah. Bang, bagaimana tidak masalah Bang? Hari ini utang aku tuh udah puluhan juta. Berapa puluh sih? Mungkin ada 20, 30, 40 juta. Banyak banget ya. Iya banyak. Karena hari ini kita belum punya uang. Hitungan hutang 20-30 juta itu kalau kita bawa santai dan enjoy, ya mungkin bisa teratasi satu persatu. Kenapa seperti itu Bang? Karena pihak OJK sudah mengatakan untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh membebankan biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Jadi satu kata kunci itu bisa memperbaiki psikis kejiwaan kita. Jadi artinya apa di sini? Kalian disuruh untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Kalian disuruh untuk memperbaiki keuangan pribadi terlebih dahulu. Aturan dari OJK itu udah jelas ya. Mereka tidak boleh membebankan biaya denda dan bunga itu melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok. Jadi kalau kita pinjam 1 juta Bang, nanti bayarnya berapa? Jadi 2 juta. Dan apakah kita harus bayar semua 2 juta? Nanti bisa dinegosiasikan kepada pihak aplikasi pinjolnya ketika memang kalian sudah punya uang. Hari ini kan kita masih terus mencari jalan-jalan yang salah, jalan keluar yang mungkin sudah pasti menambah beban. Dan itu jangan lagi dilakukan dengan cara gali lubang tutup lubang. Dan apakah aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini sudah punya debt collector lapangan atau tidak Bang? Mungkin hanya beberapa persen saja. Dari 102 paling yang punya debt collector lapangan itu 3 atau 4 saja, ya kan? Selebihnya itu tidak punya debt collector lapangan.
Jadi apa saja Bang yang hari ini sudah punya debt collector lapangan? Yang benar-benar dari aplikasi pinjol, yang pernah kita ketahui itu hanya dari aplikasi kredit pintar doang. Bagaimana dengan Akulaku, Kredivo, Indodana, dan Home Credit? Mereka tidak masuk ke dalam cabang dari aplikasi pinjol. Mereka masuk ke produk pembiayaan, walaupun di situ ada daftar dan list pinjaman uang. Jadi yang hari ini mungkin sedang berpikir, Bang, bagaimana Bang, aku tinggal di Aceh, aku di Riau, aku di Kalimantan, aku di Bali, dan lain sebagainya. Apakah mereka punya debt collector lapangan? Pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu lagi kalian tanyakan dan tidak perlu menganggap hal itu sesuatu yang menakutkan. Jadi kalau memang mereka itu mau datang, ya silahkan saja datang dan pintu kita terbuka lebar ketika mereka datang dengan sopan dan santun. Kita wajib kooperatif. Jadi yang hari ini takut datang ke kantor, ya nggak apa-apa, silahkan saja datang ke kantor selama kalian bisa berkomunikasi dengan baik kepada pimpinan dan atasan. Jadi bagaimana Bang dengan aplikasi pinjol yang sudah mengganggu saudara-saudara kita yang lain yang tidak punya urusan dengan kita? Misalnya mereka sudah menelpon kontak-kontak yang ada di handphone kita. Kasih tahu sama orang-orang yang bersangkutan yang hari ini merasa terganggu agar untuk tidak merespon. Atau kalau lagi rajin, ya silahkan saja direspon dan bilang iya udah saya sampaikan udah. Maka mereka tidak akan mengganggu lagi. Jadi kalau masih mengganggu bagaimana Bang? Segera laporkan. Apalagi kepada kontak-kontak yang hari ini tidak kalian cantumkan sebagai salah satu kontak penanggung jawab. Loh, mereka kok bisa Bang mengambil semua kontak-kontak yang ada di handphone kita? Karena kesalahan kita memberikan mereka otorisasi untuk bisa mengakses semua yang ada di handphone kita. Itu kesalahan kita sebenarnya. Mereka itu tidak canggih. Kesalahan kita lah hari ini yang membuat masalah ini semakin menjadi besar. Jadi untuk menyikapi masalah-masalah seperti ini, khususnya untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena mereka masih berada di bawah naungan pemerintah. Jadi kalau yang ilegal gimana Bang? Sudah pasti aturannya jauh lebih ngeri. Ngeri gimana Bang? Ya karena mereka pasti membuat peraturan-peraturan yang hanya menguntungkan perusahaan mereka sendiri. Dan itu sudah tidak perlu untuk difikirkan lagi. Terserah mereka aja. Ya hari ini tekanan tertinggi dari aplikasi pinjol itu hanya penyebaran data untuk yang ilegal. Kalau yang legal OJK tidak ada. Paling slick OJK. Dan itu bisa kita selesaikan nanti ketika kita memang sudah punya uang. Dan aku pengen mengingatkan agar untuk tidak membuang dan harus menjaga terus nomor yang ada hari ini. Ya agar untuk tetap bisa aktif. Karena nanti apabila kita sudah punya uang, kita punya rezeki dan kita pengen melunasi, kita bisa login kembali dengan menggunakan nomor handphone tersebut. Ya siapa tahu besok lusa kita punya rezeki yang banyak dan terus bisa melunasi. Untuk yang ilegal, ya tekanan tertingginya itu ya cuma satu, sebar data. Dan mereka hanya melakukan hal itu. Dan hari ini kalian tidak perlu lagi merasa malu. Untuk yang sudah disebar data, biasa-biasa aja. Karena orang-orang yang sebelum kalian juga sudah mengalami masalah yang serupa. Dan hari ini mereka bisa jauh lebih baik lagi. Jadi jangan takut malu, ini tuh segala macam. Anggap saja itu sebagai sebuah pengalaman yang menarik lah. Dan apabila ada orang-orang yang mengkonfirmasi tersebut kepada kalian, silahkan saja jawab dengan benar dan jelaskan bahwasannya yang melakukan hal itu adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal dan gua tertipu dengan mereka. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.